Buka sama-sama saya di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, perhatikan ini, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan sampai kau terseret ke dalam kesesatan, jangan sampai engkau tersesat. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sesat, jangan kehilangan pegangan. Caranya bagaimana? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau tidak mau tersesat, kalau tidak mau kehilangan pegangan dalam hidup ini, bertumbuhlah, tetapi bertumbuhnya harus di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang juga masih bertanya kepada saya, kok saya menghadapi ini, kenapa Tuhan memberikan penyakit, kenapa Tuhan membiarkan kecelakaan terjadi sama saya. Seolah-olah sepertinya Tuhan yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Kemudian korelasinya adalah kalau saya tidak taat, nanti saya akan dapat penyakit, saya dapat ini dan seterusnya. Dan kita berpikir bahwa itu ganjaran Tuhan yang berikan kepada kita. Banyak doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan bukannya salah, tapi pengertiannya salah. Tuhan juga tahu maksud kita, Tuhan sangat penuh dengan kasih karunia. Tetapi karena doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak tepat, karena kita tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, pengenalan kita sama Tuhan tidak benar, akhirnya kita tanpa sadar kita mengatakan hal-hal kepada diri kita sendiri yang salah. Ujung-ujungnya kita stres. Contohnya gini, contoh hal kecil lah. Tuhan, layakkan aku Tuhan, karena kami mau ibadah misalnya. Atau Tuhan, layakkan aku, kita mulai doa, kita bilang Tuhan layakkan aku. Itu nggak tepat Tuhan. Karena kelayakan itu sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Kita patut berdoa dengan memulai, Tuhan terima kasih bahwa aku sudah dilayakkan. Lambat laun kita bertumbuh di dalam kasih karunia, lambat laun orientasi kita adalah kepada salib Kristus. Kita lambat laun terbebas dari terikatan dosa, terbebas dari yang namanya tuduhan iblis, penghakiman daripada iblis. Tuhan, aku hidup taat bukan untuk dilayakkan, saya hidup taat karena saya sudah dilayakkan. Dulu di dalam zaman yang namanya Bait Allah, Tabernakel Musa awalnya ya. Kemudian ada Bait Allah pertama didirikan Salomo, kemudian Bait Allah kedua didirikan sama Zerubabel dan seterusnya. Kalau kita pelajari itu semuanya itu berorientasi kepada hadirat Tuhan yang serba fisik. Bahkan ada yang namanya Atonement Day, hari pendamaian di mana Imam Besar Harun harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus sebagai mediatornya manusia. Dan itu hari yang sangat menyeramkan bagi dia, karena dia pun harus bersih-bersih dalam tanda kutip. Dia pun harus mengadakan korban bakaran bagi dirinya sendiri, supaya ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ruang yang paling sakral pada saat itu, atau saya masih bisa katakan ruang yang paling sakral yang pernah ada di dalam dunia ini. Karena di dalam ruangan itu Tuhan melihat manusia dari lensa hukum Taurat, dan itu mengerikan apa yang terjadi di dalam situ sebenarnya, walaupun dikatakan hari pendamaian. Dan itu juga sebabnya secara paradoks itu juga disebut hari pendamaian, karena manusia mau berdamai sama Tuhan. Jadi bayangin, Imam Besar Harun sebelum masuk ke dalam hari pendamaian, Atonement Day sekali setahun, itu ada kemungkinan selamatan dulu di rumahnya, karena besok dia mungkin mati di dalam situ. Dia sendiri harus bersih-bersih. Menurut catatan sejarah ada kemungkinan 18-20 pengorbanan yang dia harus lakukan sendiri untuk dirinya sendiri. Kemudian dia bawa darah hewan, dia masuk, dan di depan dia di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Kita pasti sudah pernah lihat tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian namanya. Di dalam tabut perjanjian ada 2 lok batu untuk hukum Taurat, ada tongkat Harun,
dan ada roti mana. Itu melambangkan 3 pemberontakan daripada bangsa Israel atau manusia lah pada saat itu. Ya, itu kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang itu. Tapi paling tidak ketika dia masuk ke dalam situ, dia bawa darah hewan itu, dia percikan di antara 2 malaikat kerub patung yang ada di atas sabut tutup pendamaian. Semua namanya pendamaian karena manusia mau berdamai sama Tuhan. Dia percikan di situ. Waktu dia percikan, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan konsisten sama firman. Dia melihat manusia dari lensa hukum. Kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak kudus, kematian yang ada padamu. Jadi dia lihat, dia langsung lensa hukum. Kamu nggak taat, kamu nggak kudus, mati dia. Makanya ada lonceng di kakinya sama tali. Kalau sampai dia mati di dalam ruang makhluk, ditarik keluar jenazahnya sama temennya. Dilonceng-loncengin dulu. Temannya nggak berani masuk ke dalam. Ketika Yesus hadir, dia menjadi pribadi yang menyatakan, aku imam besar. Aku akan berhadapan dengan Bapa di sorga, mendamaikan manusia, mendamaikan kita semuanya, sekali dan untuk selamanya. Dia masuk tidak bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Itu sebabnya ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib, yang terjadi adalah tabir bait Allah terbelah dua. Dengan kata lain, itu tabir yang memisahkan manusia dengan ruang Maha Kudus terbelah dua. Tuhan sedang memberitahu kepada kita semuanya, sekarang siapapun, karena ada mediator agung namanya Yesus, kita semua bisa masuk ke hadirat Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam posisi apa saja. Ketika kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketika kita sedang berdosa pun datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lihat manusia dari lensa hukum, tapi dari lensa kasih karunia. Yang terjadi adalah pengampunan dosa, kasih sayang, dan pelukan daripada Tuhan. Itu sebabnya kurang tepat kalau orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat bolak-balik minta pengampunan dosa. Jadi harusnya gimana? Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat kan kita mengakui dosa kita. Tuhan, ampuni aku, dan kemudian kita nyatakan dosa kita. Setelah itu pasti kita jatuh dalam dosa. Kita pasti berdosa setiap hari, mungkin ada dosa sengaja atau tidak sengaja. Bukan berarti tiap hari minta pengampunan dosa lagi. Kalau mengerti tentang kasih karunia, doanya pun tepat. Doanya apa? Tuhan, terima kasih bahwa aku sudah diampuni. Fokusnya kepada salib, bukan kepada dosanya. Lambat laun bebas dari dosa. Karena pikirannya bertumbuh di dalam kasih karunia. Itu hal kecil, tapi seringkali tidak dimengerti karena tidak bertumbuh di dalam kasih karunia. Akhirnya tidak kenal Tuhan. Siapa Dia yang begitu mengasihi kita? Itu hal sederhana. Akhirnya setelah ucapan-ucapan doa itu, kita orientasi kepada dosa. Akhirnya ngejelimet sama dosanya, terkurung terus di dalam keterikatan dosa. Itu sebabnya kasih karunia itu bukan tidak buat dosa, membebaskan manusia. Makin ngerti kasih karunia, makin gak mau buat dosa. Makin begitu indahnya karya Tuhan atas hidup kita. Waktu anak-anak masih kecil, ya karena masih kecil ya, belum bertumbuh, kerap kali ya hilang di mana, di anak saya nomor 1 itu sekarang sih dia udah 22 tahun. Tapi waktu dia masih kecil, karena memang dia aktif dan nggak mau diem, berkali-kali suka bilang sama kadang-kadang mbaknya lah, kadang-kadang sama kita bilang, lepasin tangan. Kenapa? Enggak, aku janji aku nggak kabur. Di mall misalnya, tangannya dilepasin langsung hilang. Itu anak udah berkali-kali saya dapat panggilan dari meja informasi di mall, Pak Billy ditunggu anaknya di meja informasi. Udah sering saya begitu. Satu hari dia hilang beneran, saya nggak dapat panggilan, saya nungguin aja. Ini anak cukup pandai, tiba-tiba dapat telepon, ya aku udah di rumah. Kenapa nggak ke meja informasi? Malas, mau naik taksi, saya pulang. Tersesat kadang-kadang, kehilangan pegangan. Kenapa? Tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Akhirnya gampang stres gitu. Itu sebabnya Amsal 20 ayat yang ke-5 mengatakan begini. Amsal 20 ayat yang ke-5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam.
Rancangan itu bahasa aslinya adalah etsah. Etsah itu adalah firman yang pernah kita dengar atau baca, yang pernah ditabur dalam hidup kita, itu etsah. Itu ada di dalam hati manusia seperti air yang dalam, mengendap dalam hidupnya manusia. Tetapi orang yang pandai, ini luar biasa artinya, tahu menimba. Orang yang pandai itu kata tabun bahasa aslinya. Tahu menimba itu dalam itu berarti mengambil semua firman dari dalam untuk ada di dalam kepermukaan manusia, menjadi kehidupan manusia. Firman itu saya sudah pernah dengar, saya lakukan, gitu maksudnya. Nah, kata tabun, orang pandai atau tabun itu artinya adalah orang yang cakap berargumentasi. Bingung dong waktu bacanya, argumentasi sama siapa? Orang yang tabun, orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi sama dirinya sendiri. Karena pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis tapi diri sendiri. Jadi ketika saya sudah mendengar firman, kemudian ada kebenaran firman Tuhan dan saya diperhadapkan sama masalah, dan menurut rasa saya, menurut pikiran saya, menurut emosi, menurut kehendak saya, inilah yang saya mau lakukan. Tapi firman Tuhan katakan sebaliknya. Itu terjadi pergumulan. Itu adalah orang yang pandai, yang cakap berargumentasi dan mengatakan kepada dagingnya, tidak, kamu yang salah. Yang benar adalah firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam Rohku. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Hati kita maksudnya lebih licik daripada segala sesuatu. Ingat loh, hati kita itu licik dan kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, sering kita nggak tahu kita seperti itu. Hatinya sudah membantu. Seringkali kita juga nggak tahu hati kita sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bayangin ya, firman Tuhan tuh menjelaskan begini, kita tuh nggak akan kenal diri kita sendiri kalau kita nggak ada hubungan intim sama pencipta atau Allah Elohim kita. Mau kenal diri sendiri, kenallah pencipta kita. Makin kenal pencipta kita, kita makin mengerti dan kenal diri kita sendiri. Makanya ketika orang melakukan kriminal lah dan lain sebagainya, perhatian kalau di interview di kantor polisi, saya bilang Pak, saya nggak sadar Pak saya lakukan itu. Dia sendiri nggak sadar. Di Amerika orang tembak-tembak, I didn't know what I did. Aku nggak sadar apa yang aku buat. Liciknya hati itu dengan sama kita juga gitu. Karena ada naluri dosa di dalam dunia ini. Itu sebabnya ketika tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, orang Kristen pun tersesat, kehilangan pegangan. Dalam 2 tahun terakhir ini saya sedih melayani banyak orang yang jatuh bergelimpangan dalam dosa. Beberapa hamba Tuhan yang saya layani katakan, bro, aku ini ternyata sadar aku cuma pandai khotbah, tapi hidupku sama sekali gak ada intimnya sama Tuhan. Dan sekarang hari ini aku sadar bahwa hatiku itu busuk. Sedih ya. Aku sadar, baru sekarang aku sadar bahwa apa yang aku tabur bertahun-tahun, aku hanya sibuk pelayanan. Aku tidak menabur keintiman sama Tuhan. Aku tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat yang 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jangan berpikir bahwa ayat ini buat orang duniawi. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena banyak orang Kristen yang masih duniawi. Kenapa? Sebentar. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Maksudnya apa maksudnya? Saya udah katakan tadi, ketika berhadapan sama masalah apapun lah di depan kita, yang kita respon kepada masalah itu, sekali lagi, apa yang kita rasa, apa yang kita pikir,
apa yang kita kehendaki, apa yang kita rasa pikir dan kehendaki itu sudah dibentuk bertahun-tahun dengan apa yang kita lihat dan kita dengar sepanjang hidup kita. Jadi seorang Billy Lantang waktu bertobat terima Yesus tahun 98, yang lahir baru tahun 98, roh kita yang lahir baru. Jiwa yang ada di tengah, yang terdiri dari emosi, pikiran, kehendak, perasaan, itu penuh sampah. Dan ada layer yang paling luar namanya tubuh, yang ada panca indera, menyerap informasi lewat mata dan telinga itu gerbang hati. Jadi waktu saya lahir baru, yang lahir baru rohnya baru lahir, makanya lahir baru. Jiwanya udah tua, udah penuh sampah. Nah, kalau udah lahir baru, rohnya nggak dikasih makan sama kebenaran firman Tuhan dan tidak mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin hidupnya bisa dipimpin sama roh. Karena makin mati kan dia masih muda. Kan jiwanya udah lebih tua, yang tua akan berkuasa. Jadi kalau terus-terusan jiwa diisi sama sampah, nggak pernah dikasih makan rohnya sama kebenaran firman, nggak pernah mau bertumbuh, nggak ada hubungan intim sama Tuhan, baca firman juga nggak mau, baca firman sekedar hanya baca firman karena diharuskan, berdoa juga karena diharuskan. Ini gimana? Rohnya nggak dikasih makan, yang di-feed terus tiap hari lewat sosial media dan sampah yang masuk ke dalam jiwa. Ketika ada tekanan yang keluar aslinya kita, dan ketika yang asli keluar kebenaran firman itu karena kita tidak memahami, menjadi sebuah kebodohan. Contohnya apa? Ini contohnya seorang suami istri kita selama 2 tahun terakhir banyak yang bertengkar. Saya dan istri saya bilang gini, udah Pak, udah Bu, ampuni pasanganmu. Apa yang mereka katakan? Pertama yang selalu mereka katakan, enak aja, kan bukan saya yang salah. Kan bukan saya yang salah. Nanti kalau saya minta maaf duluan, enak dong dia merasa hebat, merasa benar. Saya kutip ayat ini ya, coba kita baca. Yohanes 13 ayat 34 coba deh. Ini firman Tuhan. Akhirnya karena tidak paham sama firman Tuhan jadi kebodohan. Coba lihat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu tahu, supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihinya gimana caranya? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi bapak atau ibu minta maaf sama duluan sama dia itu karena Kristus sudah mengasihimu, bukan karena dasarnya standarnya pasanganmu mengasihimu, bukan. Itu sebabnya saya selalu katakan bahwa di dunia ini tidak akan ada orang yang tepat bagi kita. Jadi kalau kita nyari orang yang tepat, yang masih jomblo nyari orang tepat, itu mitos. Gak ada satupun orang di dunia ini sanggup memenuhi kebutuhan kita dari A sampai Z. Gak ada, kecuali Tuhan. Kalau kita ngerti firman Tuhan, Yesus mengatakan, aku hadir di muka bumi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu pun harus jadi pedoman hidup. Aku hadir di dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Berarti di dalam semua hubunganku, apalagi sudah masuk dalam hubungan pernikahan, aku tidak akan menuntut pasanganku menjadi orang yang tepat bagiku. Aku harus jadi orang yang tepat bagi dia. Karena aku hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bisa bayangkan kalau dua-duanya melakukan hal seperti itu, betapa indahnya pernikahan. Saya bangun pagi karena saya mau jadi orang yang tepat bagi istri saya. Istri saya bangun pagi karena dia mau jadi orang yang tepat bagi saya. Berarti apa? Saling mendahulukan. Kalau suaranya naik dikit, duluan ngalah. Yang terjadi apa? Saling cinta-cintaan. Kenapa? Karena mengikuti prinsip Tuhan.
Itu kemerdekaan. Orang yang nggak ngerti, yang nggak memahami apa? Kebodohan. Yang terjadi apa? Lingkaran setan terus. Dan orang datang kepada saya berkali-kali ngomong, gitu Pak, dia begini, apa dia begitu. Sempat saya nanya gini, gak pernah nanya ya. Kan kamu dari dulu nanya sama saya, kenapa dia gitu, kenapa? Kamu gak pernah nanya, kenapa kamu begitu? Nyalain orang terus. Makanya ya, saya ini gak paham dunia lukisan. Bagi saya, karena saya gak paham dunia lukisan 1M, yang bagi saya seperti coret-coretan, kebodohan bagi saya. Karena saya nggak paham. Teman saya bilang itu lukisan 1M. Seperti cuma coret-coretan aja dalam hati aku. Udah bisa buat kayak begini. Dia bilang itu udah maknanya. Kalau kamu lihat lebih dalam itu maknanya begini. Saya lihat lebih dalam pusing. Karena coretan semuanya. Lebih bodoh lagi ketika dia katakan ada yang beli 1M. Siapa yang beli? Kebodohan karena saya tidak paham sama dunia lukisan. Sama aja seperti saya ngomong begini. Sesuatu yang saya paham, yang mungkin Bapak Ibu nggak paham jadi kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang, 350 pesawat saya punya. Pesawat mainan dalam kaca. Kaya banget tuh membantu, kalah Garuda. Masih banyak itu. Saya kolektor pesawat diecast 1400. Saya bisa jelasin detail. Saya kalau ngomong dunia aviasi detail, teman pilot saya banyak. Bahkan teman-teman pilot saya kalau ngomong saya, kamu lebih tahu dunia penerbangan daripada aku. Ya udah pasti dia lebih jago lah bawa pesawatnya, mengoperasikan kokpitnya. Saya tidak pernah menerbangkan pesawat naik, tidak, tapi masuk flight simulator udah berapa kali. Ini lagi mau janjian lagi sama teman saya, mau terbangin flight simulator beneran. Karena suka ini apa? Saya kolektor pesawat maskapai Indonesia yang salah satu yang terlengkap di Indonesia. Jadi antara kolektor tahu lah koleksi saya di rumah. Dari pesawat, kalau tahu ya dulu ya, Borak, Mandala, Sempati, saya punya. Kalau tahu pesawat ada yang namanya Fokker 27 Bali, detail buatnya. Punya saya di rumah. Koleksi saya lengkap itu. Dan itu harganya baru dibeli bulan depannya naik 2 kali lipat. Karena kadang-kadang cuma limited edition, cuma dibuat 100. Boxnya nggak berhilang. Saya bilang mana saya itu investasi loh deh. Nih kayak gini, saya bisa jelasin detail itu jelasin. Karena saya paham. Bagi yang nggak paham, ini sih kurang kerjaan. Apalagi kalau ngeliatin saya kadang-kadang kalau weekend nggak lagi waktu saya keluarin dari rumah ini, saya lapis satu-satu gitu. Merupakan kebodohan bagi orang yang nggak ngerti. Sama lah, semua kita punya hobi masing-masing. Kalau nggak paham jadi kebodohan. Itu sebabnya Yesus ngajarin apa? Punya hati hamba. Alkitab ngajarin apa? Juga harus jadi raja nih, bingung dong. Lah, hamba apa maksudnya? Hatinya hamba, perilakunya raja nih. Berarti apa? Jangan dibalik ya. Kalau dibalik jadi kesombongan. Dalamnya raja nih, luarnya hamba. Jadi kalau ketemu orang yang kita gak suka sama dia, di luarnya kita belaga-belaga dia. Dalam hatinya dong kalau ngomongin gosip di belakangnya. Dasar orang, udah botak jelek belum. Karena kebalik. Tapi ketika hatinya hamba, luarnya rajani, perilakunya itu luar biasa. Tapi ketika kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi kebodohan juga ketika mendengar pengajaran seperti ini katanya. Kan luarnya rajani dong, perilakunya harus rajani dong. Berarti orang Kristen nggak boleh ngediemin orang, silent treatment. Yesus begitu, enggak. Jaga jarak nggak masalah. Tapi kalau sampai nanti ketemu di mall sama orang yang pernah melukai hati kita, tegur duluan. Mas, Mbak, kalau dia buang muka, puji Tuhan, jangan diomongin. Itu orang yang tadi aku buang sahabat, jangan, enggak, hatinya hamba, nggak usah dibahas. Dan jangan diteriaki juga. Udah dia buang muka, Mbak, woi, aku panggil kamu nih, woi, jangan. Udah biarin aja. Udah tahu dia buang muka, udah biarin aja. Perilakunya raja nih, hatinya hamba, susah. Enak aja Pak, saya nggak mau. Jadi kebodohan karena nggak paham firman. Makanya murid-murid bilang apa? Kita mau duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Bagaimana kita dapat sesuatu posisi tinggi jadi hamba?
Hatinya hamba, perilakunya rajani. Bagi anak Tuhan, no silent treatment. Siapapun pernah melukai hati kita, tegur duluan. Dia nggak mau tegur urusan dia. Besok ketemu lagi, tegur lagi. Ya, dan jangan diomongin, jangan ngeluh. Itu ya, hal-hal kecilnya begitu akhirnya menjadi sesuatu kemerdekaan bagi hidup manusia. Dan disitulah kita bertumbuh di dalam Tuhan, merdeka gitu. Ibrani 4 ayat 2 mengatakan ini, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Paulus bilang sama di kitab Ibrani yang ada kemungkinan yang ditulis oleh Paulus, nggak ada yang tahu yang tulis Ibrani. Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Dikasih nggak ngerti kamu. Itu sebabnya Lukas 2 ayat 52 ya, Lukas menuliskan sebuah fakta yang dahsyat luar biasa, dan ini harusnya menampar hidup kita karena dikatakan ini, Yesus makin bertambah besar secara fisik dan bertambah hikmatnya, grew in the wisdom of the Lord, dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dengan casingnya manusia dia beri contoh kepada kita. Dia bertumbuh di dalam kerohaniannya. Bayangin itu. Mazmur 131 ayat kedua. Ini pernyataannya Daud. Daud katakan begini. Ini yang saya katakan tadi. Daud tahu bahwa jiwanya penuh sampah. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. I shut down my soul. Aku mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Disapi artinya melepaskan ketergantungan sama susu. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia dikatakan a child who no longer cries for its mother's milk. Anaknya itu tidak lagi nangis ketika dipisahkan dari susunya. Anak kecil dipisahkan dari susu kan nangis. Karena anak kecil beroperasi dari apa yang dia inginkan. Anak kecil selalu beroperasi hidupnya itu dengan apa yang diinginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Itu sebabnya kalau bisa anak kecil berbicara, dia akan katakan bahwa aku mau orang tua yang mengikuti keinginanku, bukan kebutuhanku. Tetapi sebagai orang tua kita selalu mengingatkan mereka, udah gak usah ingat deh. Karena bagi mereka itu masih semuanya itu adalah semuanya keharusan, kebutuhan hidup mereka yang sangat penting bagi mereka lakukan. Makan on time, belajar untuk sekolah, gosok gigi, itu hal-hal kebutuhan bagi kesehatan hidupnya mereka, secara fisik, secara jiwa. Udah baca Alkitab gak deh? Itu masih level keharusan semuanya. Dan responnya mereka selalu apa? Capek, lupa, berontak. Udah gosok gigi gak deh? Lupa. Ayo makan dong, udah jam makan nih. Bentar lah, berontak. Ayo kamu belajar dong, masa kamu main terus? Enggak, capek belajarmu, capek, lupa, berontak. Keharusan. Pertanyakan itu kepada diri sendiri, pertanyaan retorik. Saya begitu gak sih? Apakah saya masih levelnya keharusan semuanya? Karena yang saya masih lakukan semuanya apa yang saya inginkan. Saya tidak melihat apa yang justru saya butuhkan dalam hidup ini. Akhirnya gak bertumbuh. Makanya Daud katakan apa? Aku mau meninggalkan, menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Aku melepas hidupku dari ketergantungan sama susu. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 mengatakan ini. Aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu sama seperti manusia rohani. Aku gak bisa ngomong sama kamu nyambung seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Paulus katakan, yang belum dewasa dalam Kristus. Kenapa? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerima. Susu yang kuberikan. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan hal yang serupa. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Gak paham.
nggak bertumbuh, nggak akan paham sama kebenaran firman, sebab dia adalah anak kecil. Itu sebabnya, coba lihat, saya tutup dengan 2 ayat ini. Kejadian 3 ayat 10, coba lihat. Kalau baca firman, ini buat saya juga, saya berkhotbah untuk diri saya sendiri. Kalau baca firman, jangan sekedar baca firman, biarkan firman membaca kita. Ketika firman membaca kita ditelanjangi dengan firman. Dulu di perjanjian lama, orang merasa tertuduh dan takut karena hidup akhirnya, kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, hidup di dalam hukum Taurat. Kejadian 3 ayat 10 mengatakan begini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Aku jatuh dalam dosa, aku telanjang, aku takutan ketemu Tuhan. Beda dengan apa yang dikatakan di perjanjian baru. Ibrani 4 ayat 12 dan 13 mengatakan begini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dipisahkan ya, jiwa sama roh dipisahin. Jiwa itu penuh sampah, rohnya penuh kebenaran, dipisahkan. Dikasih tahu. Ya, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan dan hati kita yang salah gitu ya, di semuanya disortir sama dia. Kemudian firman Tuhan kasih tahu, ini loh, nah ini kebenaran tuh, ini loh. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu keluar, kata-katanya, telanjang dan terbuka di depan mata dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Bahasa aslinya prakelizo, dibuka. Ketika kita membiarkan firman membaca kita, dan kita mengerti dan bertumbuh di dalam kasih karunia, kalau sampai ada perasaan dituduh, dihakimi, diingatkan sama masa lalu, itu bukan dari Tuhan, itu dari si musuh. Kita harus paham ketika kita dibukakan sama firman dan dibaca sama firman yang ada apa, diinsahkan sama Roh Kudus. Dan ketika dikasih tahu bahwa itu kesalahanmu, yang ada apa, pelukan dan kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya kita bertumbuh di dalamnya. Saya akan tutup dengan kisah ini. Tahun lalu sekolah masih online, dan anak saya ini pelajaran anak saya Keaton ini yang kedua ini, dia paling tidak suka dengan pelajaran matematika. Sampai-sampai dia pernah nanya sama saya, dan who invented math? Siapa yang menciptakan matematika? Itu orang iseng luar biasa, gak ada kerjaan itu. Dan kenapa kita nggak boleh menyuarakan suara hati kita kepada guru-guru, bahwa kalau kita udah mengerti pertambahan, perpulangan, pembagian, udah cukup. Jangan ditambahin yang kejelimet-kejelimet yang lain, itu pun nggak akan kita pakai toh nantinya. Ya mungkin kamu nggak pakai, tapi banyak orang yang pakai. Ya oke lah, tanyalah, aku mau ngapain nanti di masa depanku. Kalau itu aku rasa itu aku nggak ngapa-ngapain, ngapain belajar? Buat pusing aja, buang waktu. Itu dia katakan karena dia selalu remedial. Ulangan matematika selalu harus ulang, karena selalu di bawah 60. Nah, ketika dia dapat angka 57 gitu ya, terus dia ngulang lagi, selalu baik angkanya, selalu jadi naik gitu loh, jadi 65, mentok-mentok 70. Jadi setiap kali ada remedial, saya ya udah deh belajar aja lagi, nggak masalah. Memang itu kelemahan kamu, ya, dan selalu oke. Dan benar, lagi tahun lalu sekolah online, dia bilang, jadi aku dapat angka matematikanya jeblok lagi. Kalau nggak saya kurang ingat, kalau nggak 55, 57 lah pokoknya. Oh ya udah deh, belajar aja lagi. Seperti biasa saya tenang, dia juga tenang, karena dia tahu pasti nanti angkanya pasti lebih tinggi. Setelah remedial dan dapat hasilnya, dia kasih tahu sama saya, dan sebelum dia kasih tahu, mukanya sedih sekali. Kenapa deh? Angkanya oke dong, 65, 70. 43 deh. Kok makin jelek deh? Kok makin jeblok? Susah deh. Susah minta ampun. Bener-bener itu matematika dari ampun. Udah gurunya jelasin, aku juga pasti makin gak ngerti. Udah pokoknya dia udah ngobrol, dia jelasin semuanya. Di tengah-tengah dia lagi bercerita, tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Dan enak juga ya, lagi masa-masa online seperti ini. Kayak kemarin waktu lagi remedial, gurunya
ada meeting. Jadi gurunya matiin tuh Zoom-nya. Jadi aku masih bisa keluar, ngambil minum, ujian lagi. Jadi cerita biasa. Pikiran saya yang beda. Saya jadi gurunya meeting. Zoom dimatiin. Ya. Kenapa kamu nggak buka buku? Kan nggak boleh. Kan lagi ujian. Kalau gurunya matiin Zoom, dia meeting, itu berarti dia lagi kasih kode sama kamu boleh buka buku. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dulu saya jagoan nyontek. Jadi pikiran saya langsung ke sana dan mau bantu anak saya, maksud saya gitu. Pikiran saya, dalam hati saya, baik dong bapaknya, mau bantu anak. Terus saya nggak puas sama jawabannya, nggak boleh dong, kan itu lagi ujian. Terus saya tanya lagi, gurunya emang ngomong, anak-anak, Miss mau ini dulu ya, mau meeting, anak-anak nggak boleh ya buka buku ya. Emang dia ngomong itu? Enggak, itu kode keras. Apalagi sama dia, itu berarti dia kasih kode kamu boleh buka buku. Rugi kamu deh. Kalau nggak dapat kapan buku, lu kemana? Emang bukunya di sekolah apa di sini? Di sini, ada depan kamu aja. Bukan. Sayang tuh kesempatan ini. Saya masih nggak puas. Minggu depannya pengambilan raport online, pengambilan raportnya online. Saya tanya sama guru bisnis. Yang minggu lalu itu yang remedial, kan bisa ada meeting ya katanya. Itu waktu Zoom-nya dimatikan itu anak-anak berarti kan boleh buka buku dong misalnya. Oh ya nggak boleh lah Pak, namanya juga ujian. Oh gitu. Tapi kan Miss nggak kasih tahu sama anak-anaknya kan Miss? Enggak. Ya berarti kalau nggak dikasih tahu boleh. Ya nggak boleh dong, Pak. Anak-anak juga tahu. Kan itu namanya juga integritas, kan kita latih itu ke anak-anak. Emang ada apa Pak? Oh nggak apa-apa Miss. Emang saya mau bilang saya nggak punya integritas. Malu hamba Tuhan. Apalagi dia bilang ini kapan Pak? Khotbah di sini lagi. Wah makin malu kalau saya ngomong. Malam hari itu ya, saya peluk anak saya. Saya bilang, sorry. Tahu nggak dia bilang apa sih? Wah ketampar-tampar saya bilang, Dad, aku ya lebih baik dapat angka 43 daripada aku. Itu tidak benar. Wah, itu momen terakhir Lizo, telanjangan yang pas tampar. Istri saya bilang gini, malu loh, hamba Tuhan dikerjain sama anak. Itu momen saya bertumbuh. Apakah saya rasa tertuduh? Tuhan bilang gini, gak apa-apa. Kamu manusia jangan diulangi lagi ya. Iya Tuhan. Kita akan ngalamin momen-momen kayak gitu. Ingat loh. Apalagi kita yang sudah mulai berumur. Jangan jadi hatinya seperti firman Tuhan kadang membantu. Kita subjektif lihat kita sendiri. Sementara nanti firman membaca hidup kita bilang enggak, aku nggak gitu enggak. Koreksi dulu. Bilang Tuhan aku mau bertumbuh supaya aku tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Dan ketika aku bertumbuh, perkara besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Dia kasih